Halo guys, selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun kalian nonton. Sebelumnya gue mau minta maaf karena baru ngirim videonya sekarang, karena seminggu kemarin tuh gue sibuk banget urusan MBKM, skripsi, terus memperbaiki hubungan dengan doi. Ya, jadi mohon maaf. Semoga nanti ini berguna. Ini gue buatin videonya pembahasan latihan soal PAA yang nomor 53 dan 54. Nah, tujuannya supaya nanti ya, kalau kalian ditanya oleh buffet disuruh jelasin supaya nanti bisa jawab dengan perfect gitu ya. Oke. Oke, kita lanjut aja. Kita bahas yang soal nomor 53. Nah, ini soal dalam bahasa Inggris, langsung aja aku terjemahin karena aku tahu kemampuan bahasa Inggris kita kurang lebih sama ya, sama-sama jelek gitu maksudnya. Nah, jadi terjemahannya tuh gini. Himpunan H adalah subgrup dari himpunan R, bilangan real, dengan operasi penjumlahan. Himpunan K, nah himpunan K itu bentuknya K sama dengan 2 pangkat A, di mana A anggota dari H. Buktikan bahwa K adalah subgrup dari R bintang gitu ya, dengan operasi perkalian. Nah, gitu. Nah, ini kalian bisa buktikan dengan definisi. Nah, ini definisinya dalam bahasa Inggris juga, ini terjemahannya. Ya. Jika himpunan A adalah subset itu adalah himpunan bagian dari grup G, H adalah sebuah grup dengan operasi yang sama dengan G, maka H adalah subgrup dari G. Nah, dari definisi ini kita bisa dapatkan ada 3 syarat ya. Syarat dari subgrup itu adalah yang pertama, H adalah subset dari himpunan G. Ya. Jadi kalau dalam subgrup itu yang kecilnya itu harus merupakan himpunan bagian dari yang besarnya, yang G. Nah, terus yang kedua adalah himpunan H dan G adalah grup. Jadi kalau kita berdasarkan definisi ya ada 3 syarat. Yang pertama itu harus merupakan subset atau himpunan bagian. Terus dua-duanya itu harus grup. Terus yang ketiga adalah operasinya harus sama. Nah, berarti kalau kalian mau membuktikan dengan definisi, nah ini nanti kalian harus buktikan dulu H itu adalah subset dari G. Terus nanti kalian buktikan H-nya itu adalah grup, terus G-nya adalah grup. Nah, terus operasinya sama. Nah, operasi yang sama ini biasa diketahui di soal. Nah, ini udah aku jelasin waktu kemarin ASIS. Mungkin yang ikut masih ingat, yang nggak ikut rekaman YouTube-nya ada, cuman agak berantakan. Nanti deh sekalian aku kirim. Ya, tapi ini dengan definisi. Dan aku yakin kalian juga waktu kemarin pas ngerjain nggak mungkin pakai definisi. Kalian pasti nyari dari internet, paling nggak dapat yang kayak begini ya model pembuktiannya. Nah, ya aku nggak nerjemahin yang ini, langsung aja aku jelasin cara buktiinnya ya. Ini kita bisa buktikan pakai teorema. Nah, ini teoremanya. Nah, ini juga dalam bahasa Inggris. Oke, aku terjemahin. Teoremanya kalau dalam bahasa Indonesia itu begini. G adalah grup dan A dan H maksudnya adalah himpunan bagian yang tak kosong dari G. Ya. Jika A dikali B inverse, maksudnya itu B pangkat min 1 ya, ini ya, B pangkat min 1, B inverse ada pada H, dengan A dan B juga ada pada H, maka H adalah subgrup dari G. Ini jika operasinya perkalian ya. Jadi A dikali B inverse itu jika operasinya perkalian. Nah, kalau operasinya penjumlahan, nah jadinya A min B. Ya. A min B ada pada H, dengan A dan B juga ada pada H, maka H adalah subgrup dari G. Nah ya, kita pakai teorema ini. Ini tuh kalau di buku Galliard tuh teorema 3.1 namanya. Nah, oke, mungkin masih abstrak ya teorema ini. Nah, teorema ini tuh sebenarnya kalau kita terjemahkan ada 3 syarat ya. Jadi ada 3 syarat dari teorema ini. Yang pertama itu adalah H bukan himpunan kosong. Dalam kasus ini maksudnya itu adalah K, karena kan kita di sini bicaranya K, ya. Nah, dalam kasus ini K bukan himpunan kosong. Itu syarat pertama. Terus syarat kedua, H adalah subset dari G. Dalam kasus ini, ya, dalam kasus soal ini kita bicara K dan R bintang, ya. Jadi di sini K harus merupakan subset ya atau himpunan bagian dari R bintang. Terus syarat ketiganya adalah A dikali B inverse adalah anggota dari H. Dalam kasus ini A dikali B inverse itu anggota dari K. Sebenarnya A dan B ini
boleh diganti macam-macam ya, boleh diganti X, Y, pokoknya ini variabel aja gitu, bebas gitu, nggak harus A, B ya, ini variabel aja. Tuh, jadi ada 3 syarat ya berdasarkan teorema ini. Syarat pertama itu adalah K-nya nanti bukan himpunan kosong, terus K itu harus merupakan subset ya dari R bintang, dan nanti A kali B inverse itu anggota dari K juga. Jadi kita ambil A-nya anggota dari K, B-nya anggota dari K, terus kita buktikan A kali B inverse itu anggota dari K. Oke. Nah, langsung saja pembuktiannya begini. Ya. Bukti, pertama kita pilih A sama dengan 0. Dengan A anggota dari H. Nah, jadi nanti 2 pangkat A hasilnya itu adalah 2 pangkat 0 atau sama dengan 1. Sehingga terbukti bahwa K bukan merupakan himpunan kosong. Nah, berarti syarat pertama terpenuhi. Kak, kenapa A-nya diambil sama dengan 0? Sebenarnya ini bebas. Maksudnya kalian mau ambil A sama dengan 1, A sama dengan 2, nggak masalah. Untuk membuktikan K bukan himpunan kosong, kita cukup membuktikan bahwa nanti 2 pangkat A itu ada hasilnya. Maksudnya ada hasilnya itu nanti berupa suatu bilangan real. Nah, ini kebetulan aku pilih aja A-nya sama dengan 0. Nanti kan hasilnya 2 pangkat 0 sama dengan 1. Berarti jelas K ini bukan himpunan kosong, karena ada anggotanya. Gitu. Syarat pertama terpenuhi. Syarat kedua, K jelas merupakan subset dari R. R bintang ya. Karena untuk semua A anggota H akan menghasilkan bilangan real positif, sehingga jelas K subset dari R. Ya, jadi maksudnya gini. Ini kan A-nya itu kan harus merupakan anggota dari H di sini ya. Nah, berapapun nanti nilai A-nya, 2 pangkat A ya, 2 pangkat A itu kan nggak mungkin nanti hasilnya negatif, gitu. Terus 2 pangkat A ya, juga nggak mungkin hasilnya adalah 0. Nah, jadi dia pasti merupakan subset dari bilangan R bintang. R bintang ini R positif ya, gitu. Jadi nanti K ini pasti merupakan himpunan bagiannya dari R bintang. Nah, maka syarat kedua terpenuhi. Gitu. Terus kita lanjut ke syarat yang ketiga. Ya. Ambil sembarang X dan Y, ya, anggota dari K. Misalkan di sini X-nya itu sama dengan 2 pangkat A dan Y-nya itu adalah 2 pangkat B. Kita mau buktikan bahwa nanti kalau X kali Y inverse adalah anggota dari K juga. Nah, Y inverse-nya itu adalah 2 pangkat min B. Kenapa 2 pangkat min B? Karena inverse dari bentuk pangkat ini adalah pangkatnya jadi negatif. Gitu ya. Gitu. Sehingga nanti kalau X dikalikan dengan Y inverse, itu akan sama dengan 2 pangkat A dikali 2 pangkat min B. Bentuk pangkat kalau dikalikan jadinya begini kan. Jadi 2 pangkat A kurang B. Karena A kurang B itu adalah anggota dari H, gitu, adalah anggota dari H, maka 2 pangkat A min B juga merupakan anggota dari K. Karena supaya dia jadi anggotanya K, pangkatnya itu harus anggota dari H. Gitu, di atas ini nih kan. K itu bentuknya harus 2 pangkat A. A-nya anggota dari H. Nah, berarti syarat ketiga terpenuhi, ya kan? Bentuk A kali B inverse itu anggota dari K, ya kan? AB-nya aku ganti sama XY gitu ya. Nah, ini syarat ketiganya terpenuhi. Nah, sehingga karena 3 syarat tadi sudah terpenuhi, berdasarkan teorema 3.1, maka K terbukti merupakan subgrup dari R bintang. Gitu. Oke, nah itu nomor 53 begitu. Sekarang kita lanjut ke nomor 54. 54 soalnya begini. Ini juga dalam bahasa Inggris ya. Aku terjemahin aja biar kalian gak bingung. G adalah suatu grup ya, dari fungsi R ke R bintang. Jadi dari bilangan real ke bilangan real positif dengan operasi perkalian fungsi. Himpunan H itu bentuknya nanti F anggota G di mana F2 ya sama dengan 1. Buktikan bahwa H adalah subgrup dari G. Lalu pertanyaan keduanya, dapatkah 2 ini diganti dengan bilangan lain? Oke. Nah, ini kalau kalian nyari di internet pasti nanti ketemu jawabannya begini. Ya, ini udah benar gitu ya. Cuman ini kayaknya agak sedikit kurang manusiawi gitu ya bahasanya, susah dimengerti. Nah, ini aku buat yang lebih mudah dimengertinya aja. Nah, untuk buktiin yang nomor 54 ini bisa pakai definisi kayak tadi, cuman
kayaknya terlalu panjang. Nah, kita bisa menggunakan teorema. Nah, ini teorema 3.2, lanjutannya teorema yang pertama tadi. Ini bahasa Inggris juga, yang aku terjemahin aja. Nah, jadi dari teorema ini diterjemahkan begini. G adalah grup, dan H adalah himpunan bagian tak kosong dari G. Jika A dikali B ada di H, dengan A dan B anggota dari H, dan A inverse anggota dari H, maka H adalah subgrup dari G. Nah, dari teorema ini kita bisa menerjemahkan bahwa ada 4 syarat untuk membuktikan dia subgrup. Yang pertama, H itu harus himpunan tidak kosong. Lalu yang kedua, H adalah subset ya, himpunan bagian dari G, dan G adalah grup. Ya. Terus yang ketiga, A dikali B itu anggota dari H, dengan A dan B juga anggota dari H. Gitu. Terus syarat yang keempat, nanti A inverse itu juga harus anggota dari H. Tuh. Jadi dari teorema ini kita bisa terjemahkan jadi ada 4 syarat. Nah, buktiannya begini. Ya, ini. H jelas himpunan tidak kosong karena ada ini ya, F2 sama dengan 1 yang adalah anggota dari H. Ya toh? Nah, F2 sama dengan 1 ini jelas anggota dari H. Dan salah satu contoh anggota dari H. Ya, maka jelas dia himpunan tidak kosong. Pokoknya kalau himpunan tidak kosong itu kita dapat satu anggotanya aja, berarti jelas dia tidak kosong. Ya toh? Ada satu berarti tidak kosong. Tuh. Syarat pertama terpenuhi. Terus G adalah grup dan H subset dari G. Diketahui di soal. Ya, udah diketahui di soal. Ya. Nah, udah diketahui di soal, maka di sini syarat kedua langsung terpenuhi. Selesai. Gitu. Terus kita ke syarat yang ketiga. Ya. Ambil sembarang F dan G anggota dari H. Misalkan di sini diambil F2 sama dengan 1 dan G2 sama dengan 1. Terus kita kalikan nih. Ya, F dan G kita kalikan. F kali G 2. Ini nanti hasilnya sama dengan 1 kali 1 sama dengan 1. Sehingga diperoleh F kali G itu hasilnya adalah 1. Nah, karena hasilnya 1, dia anggota dari H. Gitu. Jadi supaya nanti anggota dari H, ini hasilnya harus 1. Karena ini fungsi konstan. Gitu. Nah, berarti syarat ketiga dia terpenuhi. Tuh. Terus kita ke syarat yang keempat. Ya. Ambil sembarang F anggota H. Nah, misalkan di sini F2 sama dengan 1. Karena ya, karena Fx adalah fungsi konstan, maka, ini maka bukan makan, maka inverse dari Fx juga adalah fungsi konstan, yaitu F inverse F pangkat min 1, X sama dengan 1. Sehingga F pangkat min 1, 2 sama dengan 1. Jadi kalau X-nya diganti 2 juga hasilnya 1. Karena fungsinya fungsi konstan. Ya. Nah, dan F inverse ya, F inverse 2 sama dengan 1 ini juga anggota dari H. Karena apa? Karena hasilnya 1. Ya, kalau hasilnya 1, nah, berapapun X-nya itu dia anggota dari H. Syarat keempat terpenuhi. Jadi syarat ketiga tadi dikali tetap anggota H, terus inverse-nya itu juga anggota dari H. Nah, jadi berdasarkan teorema tadi ya terbukti bahwa H itu adalah subgrup dari G ya. Ya, jadi terbukti subgrup dari G ya, H itu subgrup dari G. Nah, terus angka 2 bisa diganti angka berapapun. Karena Fx merupakan fungsi konstan. Jadi nggak peduli X-nya berapa, hasilnya akan selalu 1 ya. Ini fungsi konstan ini. Gitu. Nah, begitu aja. Aku cuma bisa nyampein begini, semoga bisa dimengerti. Kalau bentuk video kan bisa diulang-ulang gitu ya. Ya, semoga bisa membantu. Kalau nanti ditanya oleh si Ibu V, jadi bisa jawab gitu ya, setidaknya nggak cengok gitu ya, nggak kayak orang blow on. Oke, gitu aja. Selamat pagi, sore, malam, terserah kalian nontonnya mau kapan. Sekian dan terima kasih. Sekali lagi aku mohon maaf baru bisa ngasih videonya sekarang. Ya udah, gitu aja. Thank you.